Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi turunan. Disusun oleh yang pertama saya sendiri, Aisyah Rahmawati, yang kedua Muhammad Lupitasari, yang ketiga Susianti, yang keempat Taufik Juananta Putra. Adapun materi yang akan dibahas yaitu aplikasi turunan dalam ilmu matematika. Yang pertama maksimum dan minimum, yang kedua kemonotonan dan kecekungan, yang ketiga maksimum dan minimum lokal, yang keempat limit diketa hingga anda atau limit tak terhingga, yang kelima teori nilai rata-rata, yang keenam penggambaran grafik canggih. Yang kedua aplikasi turunan dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang teknik, yang kedua dalam bidang matematika, yang ketiga dalam bidang ekonomi, dan yang keempat dalam bidang fisika. Yang pertama aplikasi turunan dalam ilmu matematika. Yang pertama ada maksimum dan minimum. Definisinya, andaikan S daerah asal F, semua titik C, kita katakan bahwa yang pertama FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Teorema A, teorema eksistensi maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Teorema B, teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C, jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung I, 2 titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0, ketiga titik singular dari F aksen C tidak ada. Aplikasi turunan dalam ilmu matematika. Teorema A, teorema kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang L dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari L. F aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam X dari L, maka F naik pada L. F aksen X kurang dari 0 untuk semua titik dalam X dari L, maka F turun pada L. Berikut adalah contoh grafiknya. Aplikasi turunan dalam ilmu matematika. Turunan pertama dan kemonotonan. Berikut adalah contoh grafiknya. Yang kedua, turunan kedua dan kecekungan. Ada 3 contoh grafik, yaitu cekung ke atas, cekung ke bawah, yang ketiga cekung ke atas dan cekung ke bawah. Teorema B, teorema kecekungan. Andaikan F terdiferensial 2 kali pada selang terbuka AB, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam AB, maka F cekung ke atas pada AB. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam AB, maka F cekung ke bawah pada AB. Titik balik. Andaikan F kontinu di C, kita sebut C, F dalam kurung C, suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Ada beberapa kemungkinan dalam sebuah grafik. Berikut adalah contoh grafiknya. Contoh soal. Jika Fx sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 9X plus 3, cari di mana F naik dan di mana turun. Penyelesaian. Yang pertama kita harus mencari dulu turunan dari F. Turunan dari F hasilnya adalah 3 kurung buka X plus 3 kurung tutup kurung buka X plus 1. Dengan memakai titik uji negatif 4, negatif 2, dan 0, kita mencari tahu apakah X plus 3 dan X plus 1 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dan hasil grafiknya adalah F dalam kurung negatif 3 sama dengan 3,
F dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 1. F dalam kurung 0 sama dengan 3. Yang ketiga, maksimum dan minimum lokal. Definisi: andaikan S, daerah asal F, memuat titik C, kita katakan bahwa Fj nilai maksimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian hingga Fj adalah nilai maksimum F pada AB irisan S. Fj nilai minimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian hingga Fj adalah nilai minimum F pada AB irisan S. Fj nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Berikut adalah contoh gambarnya. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi turunan dalam ilmu matematika. Yang pertama, teorema A. Uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam A, C dan F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, C dan F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka Fc bukan nilai ekstrim lokal F. Yang kedua adalah teorema B. Uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan F aksen C sama dengan 0. Yang pertama, jika F double aksen C kurang dari 0, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika F double aksen C lebih dari 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Cari nilai ekstrim lokal dari fungsi fx x pangkat 2 min 8x plus 7 pada minus tahingga, tahingga. Biasanya tuh fungsi polinom kontinu di mana dan turunannya f aksen x sama dengan 2x min 8 ada untuk semua x. Jadi satu-satunya titik kritis untuk f adalah penyelesaian tunggal dari f aksen x sama dengan 0, yakni x sama dengan 4. Karena f aksen x sama dengan 2 dalam kurung x min 4 kurang dari 0, untuk x kurang dari 0 f turun pada min tahingga, 4. Dan karena 2 dalam kurung x min 4 lebih dari 0, untuk x lebih dari 0, f naik pada 4, tahingga. Karena itu f4 sama dengan min 9 adalah nilai minimum lokal f. Karena 4 adalah satu-satunya bilangan kritis, tidak terdapat nilai ekstrim lain, ditunjukkan oleh grafik yang ada di PPT. Yang selanjutnya adalah nomor 4, limit di ketahinggaan, limit tak terhingga. Definisinya itu limit bila x mendekati tahingga. Andaikan f terdefinisi pada c, tahingga untuk suatu bilangan c, kita katakan bahwa limit fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing elemen lebih dari 0 terdapat bilangan m yang x mendekati tahingga berpadanan sedemikian sehingga x lebih dari m mendekati kurung mutlak fx min L kurang dari elemen. Definisinya, limit bila x mendekati min tahingga andaikan terdefinisi pada minus tahingga, c untuk suatu bilangan c, kita katakan bahwa limit fx sama dengan L jika untuk masing-masing elemen lebih dari 0 terdapat bilangan m yang x mendekati minus tahingga berpadanan sedemikian sehingga x kurang dari m mendekati kurung mutlak fx min L kurang dari elemen. Definisinya, limit-limit tak terhingga, kita katakan bahwa limit fx sama dengan tahingga jika untuk tiap bilangan
X mendekati C plus positif M berpadanan suatu delta lebih dari 0, demikian sehingga 0 kurang dari X min C kurang dari delta mendekati Fx lebih dari M. Kemudian ada teorema nilai rata-rata. Bisa dilihat gambar 1 dan gambar 2 yang berada di PPT. Teorema A itu teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jika f kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensial pada titik-titik dalam dari A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B di mana FB min F A per B min A sama dengan F aksen C, atau secara setara di mana FB min FA sama dengan F aksen C dalam kurung B min A. Yang selanjutnya teorema B. Jika F aksen X sama dengan G aksen X untuk semua min X dalam A, B, maka terdapat konstanta C. Sedemikian sehingga Fx sama dengan Gx plus C. Untuk semua X dalam A, B, misalnya contoh soal cari bilangan C dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan X pangkat 2 min 3 pada 1,3. Penyelesaiannya itu F aksen X sama dengan 2X dan F3 min F1 per 3 min 1 sama dengan 6 min dalam kurung min 2 per 2. Jadinya 8 per 2 sama dengan 4. Jadi kita harus menyelesaikan 2C sama dengan 4, maka C-nya tuh sama dengan 2. Jadi jawaban tunggal adalah C sama dengan 2. Yang keenam yaitu penggambaran grafik canggih. Yang pertama polinom, fungsi rasional, dan ringkasan metode. Contoh soal, sketsakan grafik fx sama dengan 2x pangkat 5 min 30x pangkat 3 per 108. Penyelesaian, karena f min x sama dengan min fx, f adalah fungsi ganjil, oleh karena itu grafiknya simetris terhadap titik asal. Dengan menetapkan fx sama dengan 0, berarti 2x pangkat 5 min 30x pangkat 3 per 108 sama dengan 0. Dan x pangkat 3 dalam kurung 2x kuadrat min 30 per 108 sama dengan 0. Kita temukan perpotongan sumbu x adalah 0 dan plus minus 0,15 lebih besar dari 3,85. Kemudian kita diferensialkan f aksen x sama dengan 10x pangkat 4 min 90x kuadrat per 108 sama dengan 10x kuadrat dalam kurung x kuadrat min 9 per 108. Kita peroleh titik kritis min 3, 0, 3. F min 3 sama dengan 3, F0 sama dengan 0, F3 sama dengan 12. Kemudian kita diferensialkan kembali F aksen X sama dengan 40X pangkat 3 min 180X per 108 sama dengan X dalam kurung 40X kuadrat min 180 per 108. Kita peroleh X sama dengan min 2,1X sama dengan 2,1X sama dengan 0. F min 2,1 sama dengan 1,8. F 2,1 sama dengan min 1,8. F0 sama dengan 0. Selanjutnya aplikasi turunan dalam berbagai bidang. Aplikasi turunan dalam berbagai bidang yang pertama yaitu pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Yang kedua, pada bidang matematika. Turunan digunakan untuk pencarian dalam limit yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung.
Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung, tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5 pada titik 3,2. Jawab. Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5. Y Fx sama dengan 3X kuadrat min 4X. F aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kali 2 min 4 kali 3 sama dengan 15. M sama dengan 15. Rumus persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Aplikasi turunan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, aplikasi turunan dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Yang pertama, elastisitas. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan apa yang akan barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai beberapa dampak perubahan harga sangatlah penting. Yang kedua, definisi matematis. Koefisien elastisitas diukur dari persentase perubahan kuantitas barang dibagi dengan persentase perubahan harga. Secara sederhana, kalimat tersebut dapat dirumuskan atau secara umum, elastisitas Y terhadap X adalah elastisitas biasa disimbolkan dengan E besar atau X kecil atau epsilon kecil. Selain elastisitas linear tersebut ada juga elastisitas non-linear. Yang keempat, aplikasi turunan parsial dalam bidang fisika. Dengan turunan parsial, kita dapat membuktikan rumus-rumus dari turunan sebelumnya. Rumus-rumus itu didapat hanya dari satu rumus saja. Yang kelima, besaran turunan dan satuannya dalam ilmu fisika. Besaran turunan energi satuannya Joule dengan lambang J. Besaran turunan gaya satuannya Newton dengan lambang N. Besaran turunan daya satuannya Watt dengan lambang W. Besaran turunan tekanan satuannya Pascal dengan lambang Pa. Besaran turunan frekuensi satuannya Hertz dengan lambang Hz. Besaran muatan listrik satuannya Coulomb dengan lambang C. Besaran beda potensial satuannya volt dengan lambang V. Besaran turunan hambatan listrik satuannya ohm dengan lambang ohm. Besaran turunan kapasitas kapasitor satuannya farad dengan lambang F. Besaran turunan flux magnet satuannya Tesla dengan lambang T. Besaran turunan induktansi satuannya Henry dengan lambang H. Besaran turunan flux cahaya satuannya Eumann dengan lambang In. Besaran turunan kuat penerangan satuannya Hughes dengan lambang Ix. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.